Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Sobat Mabar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian dan operasi campuran dari bilangan bulat. Materi ini dikhususkan untuk siswa dan siswi kelas 7 SMP. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk saja ke materi. Operasi pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Contohnya, jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, sehingga satu anak masing-masing akan mendapatkan berapa ini? 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Sehingga 20 kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4, kurangi 4 akan habis. Sehingga setiap anak mendapatkan 4 permen. Jadi 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Itu konsep dari pembagian anak-anak. Selanjutnya kita coba ingat lagi bagaimana cara membagi bilangan, ya, bagaimana cara membagi bilangan dengan cara membagi ke bawah. Kalau biasa kita sebut di istilah Jawa itu namanya porogapit, seperti itu. Contohnya, berapakah 6.328 dibagi 7? Caranya seperti apa? 6.328 dibagi 7. Pertama tentunya siapa yang dibagi anak-anak? Nah, tentunya yang dibagi adalah 6 dibagi 6 ini dibagi dengan 7. 6 bagi 7 itu dapat berapa? Dapatnya 0. Ya, tulis 0. Kemudian selanjutnya nah 0 dikalikan 7. Hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi. Ya kan? Dikurangi 6 kurangi 0 hasilnya 6. Kemudian di sini kan tadi ada 3, ya kan? Di sini tadi ada 3. Bentar. Nah, ini kan dikurangi 6. Nah, kemudian turun 3. Sehingga 63, kemudian baru 63 ini dibagi 7. Ya kan? 63 dibagi 7 hasilnya adalah berapa hasilnya 63 dibagi 7, teman-teman semuanya? 9. Selanjutnya apa? 9 kita kalikan 7 lagi. Ya, 9 kita kalikan 7. Sehingga hasilnya berapa? 63 lagi. Nah, hasilnya 63, kemudian kita kurangi. 63 kurangi 63 kan 0 habis ya. Kemudian apalah selanjutnya? Tinggal 2 diturunkan ke bawah lagi. Ya, 2 diturunkan ke bawah. Boleh nggak kalau menurunkannya langsung 28? Misalnya ini 2 diturunkan ke bawah. 2 kan nggak bisa dibagi 7, ya kan anak-anak? Kemudian boleh nggak 8 ini langsung kita turunkan ke bawah? Boleh tidak? Tidak boleh anak-anak. Nanti pasti beda hasilnya. Nanti ya. Nanti kita coba cara yang itu. Nah, ini harusnya 2 dibagi 7 dulu, 0. Ya, 0 kalikan 7. 0 dikurangi 2 kurangi 0 dapat 2, baru 8 diturunkan. Nah, baru 8 diturunkan, 28 bagi 7 dapat 4. 4 kali 7 hasilnya 28 kurangi 0, sehingga hasil dari 6.328 dibagi 7 itu adalah 904. 0 di tempat ini, 0 di depan tidak dianggap. Gitu. Misalnya tadi ditanyakan kalau 8-nya langsung turun boleh nggak ya? Misalnya kita coba aja di sini. 6.328 kita bagi 7. 6 bagi 7 0. 0 kali 7 bebas ya, menuliskannya boleh di sini, boleh di sini sama saja ya, boleh di sini, boleh di sini sama aja. 0 kali 7 0. Dikurangi 6 kurangi 0 6.
kemudian 3-nya turunkan, 3 kali 63 bagi 7 dapatnya 9, 9 kali 7 hasilnya adalah 63, dikurangi 63 kurangi 63, 0 habis, 2 diturunkan ke bawah. Nah coba kak, ini kan 2 bagi 7 nggak bisa. Kalau seandainya 8 langsung diturunkan, 28 bagi 7, 4. Nah, ya ini kan sebuah cara yang salah. Sebenarnya kalau seandainya langsung turunkan seperti itu, ini tambah 0 dulu baru 4 sebenarnya. Tetapi kan untuk mengantisipasi, meminimalisir kelupaan menambahkan 0, lebih baik menggunakan cara yang seperti ini, yaitu apa? Kuncinya diturunkan 1 per 1. Sudah menggunakan kunci ini saja anak-anak, ya, supaya tidak lupa atau menyebabkan salah nanti. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat dari operasi pembagian bilangan bulat. Suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Dalam artian di sini itu maksudnya jika ada positif, ya, bilangan positif dibagi bilangan positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Selain itu, jika ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif itu juga akan menghasilkan positif. Kuncinya di sini adalah jika bertanda sama akan menghasilkan bilangan positif. Kebalikannya, jika suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama, maka hasilnya pasti negatif. Contohnya ini di sini, ya. Misalnya ada positif dibagi negatif, itu pasti akan menghasilkan negatif. Sebaliknya, jika ada negatif dibagi positif, ya, maka dia akan menghasilkan negatif juga. Intinya seperti itu. Nah, pada tabelnya seperti ini ya. Jadi ada positif 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 negatif 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 positif itu negatif. Kalau negatif negatif positif, ini silahkan diingat. Oke. Kemudian untuk yang sifat selanjutnya, bahwa untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, maka jika A dibagi B itu sama dengan C, maka A itu sama dengan B dikalikan C, dimana untuk setiap B tidak sama dengan 0. Kemudian D, untuk A bilangan bulat dan A tidak 0, maka berlaku jika 0 dibagi A itu hasilnya adalah 0. Contohnya 0 bagi 13, 0, 0 dibagi negatif 6, 0, 0 dibagi 1 juta, ya hasilnya tetap 0. Intinya 0 dibagi bilangan berapapun itu hasilnya akan 0. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat yang ke E, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Kebalikannya anak-anak. Kalau tadi 0 dibagi 5, saya tadi ya, kalau tadi 0 dibagi 5 itu hasilnya kan 0. Tetapi kebalikannya kalau 5 dibagi 0, 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Gitu ya. Kemudian sifat yang F, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Ya. Contohnya, artinya tidak selalu bilangan bulat itu apa? Misalnya nih, kita punya nilai A-nya itu 6. Kemudian nilai B-nya itu 2. Kalau 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, bilangan bulat ini. Ini bilangan bulat, tetapi tidak selalu seperti ini. Contohnya lain, misalnya saya punya nilai A-nya tuh 8. Kemudian nilai B-nya misalnya 5. Nah, kalau misalnya A dibagi B dengan kondisi seperti ini kan berarti 8 dibagi 5. Kan hasilnya pecahan kan 8 per 5. Nah, ini bukan bilangan bulat, bukan bilangan bulat. Artinya tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini berarti bahwa sebuah operasi pembagian bilangan bulat itu bersifat tidak tertutup. Artinya tidak tertutup itu artinya jika bilangan bulat dibagi bilangan bulat, hasilnya belum tentu bilangan bulat. Seperti itu anak-anak semuanya. Oke, lanjut ya. Operasi campuran bilangan bulat. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat itu adalah sebuah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi. Kita tahu bahwa tanda operasi itu kan ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada perkalian, bisa juga ada pembagian. Nah,
Yang namanya campuran itu setidaknya memuat dua tanda operasi, bisa penjumlahan dengan pengurangan, bisa penjumlahan dengan perkalian, bisa penjumlahan dengan pembagian. Intinya memuat dua operasi, itu namanya operasi hitung campuran. Contohnya seperti ini, ya. Di sini sebenarnya ada sorry, ini salah ketik. Nah, harusnya tambah 12 ditambah negatif 3 kali 7. Nah, ini kan memuat dua operasi. Kemudian ini negatif 15 ditambah, nah ini ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan, ya, itu campuran. Apalagi yang ini, penjumlahan ada, perkalian ada, pengurangan ada, pengurangan juga ada. Sehingga yang namanya operasi campuran itu ya memuat minimal dua tanda operasi. Nah, aturan menghitung operasi campuran itu bagaimana? Ingat ya, sebenarnya ini sudah pernah anak-anak lakukan di SD. Kita hanya mengingat saja bahwa aturan-aturannya adalah kerjakan terlebih dahulu operasi di dalam kurung ya. Jika ada operasi yang ada di dalam di kurung, maka itu wajib didahulukan walaupun di sini walaupun yang dikurung itu adalah penjumlahan atau pengurangan sekalipun ya. Walaupun yang dikurung itu penjumlahan maupun pengurangan tetap didahulukan seperti itu. Kemudian yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian dulu. Yang mana kok perkalian atau pembagian di sini? Kok atau? Yang mana kalau ada dua-duanya? Dipilih ya, jika ada dua-duanya dipilih yang terlebih dulu atau yang paling kiri, Kemudian kerjakan penjumlahan atau pengurangan, sama ini ada kalimat atau, itu artinya kedua operasi ini sama selevel, tetapi yang dikerjakan dulu nanti adalah mana yang terletak di sebelah kiri dulu. Oke, kemudian pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan maka dikerjakan dari depan ya, dari kiri atau dari depan. Begitu juga dengan perkalian, ini yang kita maksud tadi. Sehingga kalau seandainya dulu saat SD atau apa ada yang pernah mengajari pipolondo, itu kan ping, kemudian poro, jumlah, lan sudo. Kita suruh mengikuti ini kan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat ya. Kurang tepat di sini. Kenapa? Ya karena perkalian dengan pembagian itu selevel, penjumlahan dengan pengurangan itu selevel. Ya, dikerjakan mana yang terletak di paling depan dulu gitu. Contohnya ini. Negatif 20 ditambah negatif 13 tapi dia dikurung. Dibagi negatif 3 dikurangi negatif 10 dikali negatif 7. Ada yang dikurung, maka ini wajib dikerjakan terlebih dahulu. Negatif 33 kan hasilnya. Kemudian dibagi negatif 3 dikurangi. Ya, dikurangi, ini ada perkalian di sini, dikurangi negatif 3 dikurangi dikurangi 10 kali min 7. Maka di sini kan ada pembagian ini, kemudian pengurangan, perkalian kan gitu. Nah, kalau seandainya kita tuliskan pelan-pelan, negatif 33 dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali negatif 7. Ya, kalau kita cermati maka ini kerjakan. Berarti berapa? Negatif 33 bagi 3. Itu hasilnya adalah 11 dikurangi, kemudian ini kerjakan, ya kan? Negatif 70 kan gitu. Maka ini jadi apa? 11 kemarin ya, waktu operasi pengurangan bilangan bulat ini berubah menjadi penjumlahan, ini juga berubah menjadi positif, sehingga hasilnya adalah 81 seperti itu. Oke, ya lanjut ya anak-anak ya. Contoh soal, dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim salah satunya adalah tim Samba, tim tersebut dari 17 pertandingan dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri dan lainnya mengalami kekalahan. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapat nilai 1 dan kalah nilainya dikurangi 2. Tentukan nilai yang diperoleh Samba. Nah, kita tahu bahwa dari 17 pertandingan itu diperoleh 9 kali menang,
3 kali seri dan 5 kali kalah. Artinya nilai dari tim Samba itu dari 9 ini itu dikalikan 3 karena menang, kemudian ditambah 3 kali seri. Kalau seri nilainya 1 maka dikalikan 1. Kemudian yang kalah adalah 5 kali. Kalah itu dikurangi 2 maka dikalikan negatif 2. Mana yang harus kita operasikan dulu? Ya perkaliannya semua. Ini 27, ini 3, ini negatif 10. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan, kerjakan yang paling depan atau yang paling kiri. 27 tambah 3 itu 10, kurangi 10, 20. Sehingga nilai dari tim Samba adalah 20. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Operasi campuran bilangan bulat. Latihannya seperti ini. Tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik sebesar 73 derajat Celcius, lalu dihidangkan. Selama dihidangkan, suhu makanan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit semenjak dihidangkan pertama kali? Bagaimana caranya? Awalnya kita tak tahu bahwa tahu bakso itu suhunya adalah 18 derajat Celcius awalnya. Kemudian dipanaskan hingga suhunya naik. Naik itu artinya apa? Bertambah kan? Artinya ditambah 37. Sorry, mohon maaf. Bukan 37 di sini, tapi 73. Ya, ini. Lalu dihidangkan. Selama dihidangkan suhu makanan tersebut turun menjadi 3 derajat setiap menit. Kata turun ini berarti berkurang, ya kan? 3 derajat setiap menit. Lah, ada berapa menit dia? Ada 12 menit. Berarti 3 kali 12. Nah, selesai. Maka tinggal 18 ditambah, ini bukan 37 ya anak-anak ya, 73 dikurangi 36. Kenapa? Karena ini dikerjakan terlebih dahulu. Maka selanjutnya tinggal 18 tambah 73. Berapa 18 tambah 73 anak-anak? Nah, ini salah. Bukan 19, tetapi berapa? 18 tambah 73, 8 tambah 3 itu 11, nyimpan 1 ya anak-anak. 1 tambah 7, 8 tambah 1, 9. Maka di sini adalah 91 dikurangi 36. Berapa sehingga hasilnya anak-anak? 91 dikurangi 36. 11 kurangi 6 itu 5. 8 kurangi 3 itu 5. Maka hasilnya adalah 55 derajat. Seperti itu anak-anak semuanya. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.